Ya, sebenarnya digitalisasi itu salah satu program Pemprov dalam hal upaya untuk mempercepat PAD. Pemerintah harus semakin masif melakukan sosialisasi dalam hal sistem pembayaran pajak yang via digital. Banyak yang sudah tahu, tapi juga ada yang masih belum tahu kan. Nah, itu kan tugasnya pegawai pajak untuk menyampaikan sosialisasi ke masyarakat itu loh. Sebenarnya digitalisasi itu nggak cuma Samsat sebenarnya. Pokoknya bayar pajak apapun yang via online itu juga masuk digitalisasi. Soalnya kadang-kadang itu meskipun via digitalisasi kan ataupun mudah, via offline, tapi kalau ada aturan itu yang jelimet atau ribet, kadang-kadang orang itu juga malas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Salim Ashar dari anggota Komisi C DPRD Jawa Timur. Selamat datang di podcast Kios Koran. Bapak, apa kabar? Baik. Salaman dulu ya, biar kenal gitu kan. Karena sebelumnya kita belum sempat ngobrol-ngobrol. Betul. Sebelumnya ini, jadi teman-teman di sini kita akan berbincang santai di sini ya terkait nanti kita akan membahas. Tapi sebelum kita masuk ke dalam tema hari ini, Bapak Salim Ashar ya. Ini panggilannya apa Pak? Bapak Salim? Cak Salim. Oh, Salim sik lek ngono. Bukan gitu, Salim sik, Pak Salim Pak. Cak Salim. Bukan Salim yang begini, emang benar-benar namanya Cak Salim. Baik, Cak Salim. Aslinya mana kalau boleh tahu? Aslinya kalau lahir di Lamongan. Oh, Lahirnya di Lamongan, terus tinggalnya di istri di Kenjeran sini, terus tinggalnya di Sidoarjo. Loh, di Kenjeran sini? Ya, istrinya di rumahnya Kenjeran sini. Istrinya atau istrinya Cak Salim ngomongnya istrinya? Istriku gitu loh, Cak. Ya, istri saya. Di Kenjeran sini, dekat sini. Oke, berarti Lamongannya yang mana? Yang di arah Gresik situ atau yang? Iya, yang itu apa? Yang Pantura, daerah dekat WBL itu, Paciran. Oh, dekat WBL. Iya, benar-benar. Oke, Cak Salim. Hari ini tadi sebelum kesini kegiatannya apa? Ikut rapat? Ada kegiatan Pansus Kode Etik di Jakarta bersama Mendagri, terus tadi pulang langsung ke sini ini. Dari tadi ini habis dari Jakarta langsung ke sini. Iya. Wah, nggak capek itu, Cak? Ya capek sih. Nanti dari tadi, ayo mbak gitu. Ternyata sudah capek. Maaf ya Cak ya kalau begitu. Tapi semangatnya beliau yang harus ditiru. Iya dong, jelas dari Jakarta ke sini tuh membutuhkan tenaga yang sangat besar loh ya. Terus habis ini mau kemana Cak? Ke sini pulang. Oh pulang. Pulang dulu, nanti jam 8 ada rapat Zoom. Kan? Rapat terus. Berarti kegiatannya sehari-hari selain menjadi anggota DPRD apa Cak? Kegiatan DPRD. Di luar kegiatan DPRD sendiri? Ya di partai. Kebetulan saya kan sampai hari ini masih menjabat sebagai bendahara umum DPN Kemasaba. DPN Kemasaba itu salah satu banomnya PKB. Oke. Berarti emang benar-benar terjunnya ke dunia politik ini memang sudah ngapunten karena kan kita baru ngobrol-ngobrol gitu kan. Apakah memang dari dulu sudah terjun ke dunia politik atau mungkin bagaimana? Mungkin bisa diceritakan sedikit backgroundnya dari Cak Salim sendiri. Dukungan keluarga, karena waktunya kan habis beliau ini. Dari kecil sudah di partai. Kecil itu maksudnya saya sebelum di partai kan di aktivis pergerakan PMI. Oke. 2010 saya ketua cabang, terus setelah itu terus diambil sama partai. Dari 2011 udah lama ya? Sudah lama. Saya masuk partai itu 2011 sampai sekarang. 2011 sampai 2025. Wih, berarti senior banget 14 tahun. 14 tahun. Umur berapa dulu itu ya? Gak tahu berapa ya waktu itu. Sakmene cuwili, katanya masih kecil gitu, berarti masih 24 atau 25 itu kalau nggak salah. Muda banget berarti ya Pak ya. Oke, berarti sudah itu kalau boleh tahu di mana aja? Kan saat ini kan di DPRD Jawa Timur. Kalau yang sebelum-sebelumnya apakah juga berkeliling Indonesia atau bagaimana?
Iya, jadi setelah saya di Surabaya itu di PMI itu saya diajak gabung di PKB, terus dikasih kesempatan menjadi ketua Banom level wilayah. Namanya Gemasaba. Tadi Banom yang khusus untuk gerakan mahasiswa. Nah, setelah itu saya dari 2015 ditarik ke Jakarta sampai kemarin, sampai 2024. Kemarin banget ini berarti masih di Jakarta? Masih di Jakarta. Okay. 2024 terus ikut nyalek, terus jadi, terus sekarang balik lagi ke Surabaya. Tapi berarti... ngomong-ngomong tugasnya Banom itu apa sih? Tugasnya apa itu, Cak, kalau boleh tahu? Jadi di PKB itu menurut saya lumayan komplit dalam hal kaderisasi. Karena banyak Banom yang di PKB itu dibentuk, termasuk kayak Gemasaba, kayak Garda Bangsa, Perempuan Bangsa, terus buruh migran, ada Gerbang Tani, terus ada Panji Bangsa. Nah, masing-masing Banom ini punya segmen yang berbeda-beda. Kayak Gemasaba itu kan segmennya mahasiswa. Kalau Garda Bangsa itu segmennya di pemuda. Kalau Perempuan Bangsa itu segmennya di perempuan. Terus kalau Gerbang Tani itu aktivis tani sama nelayan. Jadi di situ lengkap kalau di PKB itu. Kebetulan saya sampai hari ini masih sebagai bendara DPN Gemasaba. Oke, berarti emang benar-benar komplit sekali ya? Komplit. Oke. Kalau boleh tahu, Bapak Cak Salim sendiri ini sekarang ini kan biasanya PKB ini kan berhubungan dengan banyak pemuda dan pemudinya gitu kan. Untuk usianya sendiri masih pemuda kan? Maaf ya, Cak ya. Masih. Masih. Umuran pemuda itu kan di bawah 40 tahun. Iya, betul. Kebetulan saya masih di bawah 40 tahun. Jadi 30? 39. 1 tahun lagi berarti sudah tidak menjadi pemuda lagi berarti kan. Ini kata-katanya Cak Salim sendiri loh ya. Pokoknya batasnya adalah 40. Kalau undang-undang pemuda kan gitu. Undang-undang pemuda kan pemuda itu kan umurnya di bawah 40 tahun maksimal kan. Jadi saya masih masuk kategori pemuda. Berarti tahun depan masih maksimal kan 40. Oh iya berarti 2 tahun lagi lah ya pensiun jadi pemuda. Bukan saya loh, Cak, yang bilang ya. Oke, berarti Cak Salim sendiri ini sangat-sangat banyak sekali kegiatannya ya. Tapi kalau selain di luar menjadi anggota DPRD dan juga menjadi bendaharanya tadi, apakah ada aktivitas lainnya, Cak? Mungkin sering kumpul-kumpul sama teman-teman di luar sana untuk berdiskusi. Adakah komunitas yang lainnya dan lain sebagainya? Kalau komunitas nggak ada, tapi kalau ketemu dengan teman-teman yang dulu pernah sama-sama di aktivis itu sering. Oh, sering. Iya. Nggak di demo, Cak, kemarin? Indrapura di demo. Cak Salimnya aja, jangan ngomongin Indrapura. Saya takut ini kalau ngomongin itu. Kalau Cak Salimnya sendiri sama teman-temannya aman ya, Cak ya? Iya. Karena kita kan gak aneh-aneh itu. Iya, agak aneh, betul. Ngomong pun harus hati-hati kan. Iya. Oke, berarti teman-teman-temannya Cak Salim sendiri sering ya melakukan diskusi bersama dengan sering. Sejauh ini apa, Cak, yang biasanya diobrolin dari teman-teman politik. Sejauh ini adakah yang lebih menjerus mungkin iki loh kok kayak gini, ini kok seperti ini, mungkin permasalahan-permasalahan yang lebih kecil lagi? Sebenarnya politik kan secara umum kan gitu loh. Cuman politik itu kan variabelnya kan banyak. Ya termasuk mendiskusikan kondisi negara hari ini seperti apa, ekonominya bagaimana, terus pajaknya bagaimana, itu juga kadang-kadang juga dibahas meskipun bentuknya itu informal. Iya, benar-benar. Berarti sering ngomongin soal pajak ya, Cak ya? Ya mau nggak mau kan karena kebetulan kan sebagai anggota DPR provinsi dan ditugaskan di Komisi C. Komisi C kan salah satunya kan ya bicara soal pajak kan, karena bicara soal pendapatan daerah kan pasti pajak. Baik, dan ini cocok sekali ya sama yang diobrolin oleh Cak Salim, kalau ternyata di luar sana itu banyak sekali yang membicarakan terkait pajak memajak gitu kan. Dan di episode kali ini bersama dengan Cak Salim Azhar dari anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, kita akan membahas terkait digitalisasi pajak daerah nih, Cak, yang membuka akses dan juga pastinya memudahkan wajib
pajak. Ini sebenarnya apa sih Cak latar belakang utama dari pemerintah provinsi untuk mendorong digitalisasi layanan PKB atau pajak kendaraan bermotor dan juga BBNKB biaya balik nama kendaraan bermotor? Kalau soal digitalisasi itu sudah tuntutan. Artinya karena di era sekarang itu sudah penuh dengan digitalisasi, maka mau gak mau pemerintah harus menyesuaikan itu. Dan kebetulan dengan adanya digitalisasi ini kan sangat membantu masyarakat dalam hal membayar pajak. Kalau dulu kan masih manual, masyarakat itu harus pergi ke Samsat itu kan. Pasti pertimbangan soal jauh tempatnya, sehingga orang itu pasti akan ada malesnya ketika membayar pajak. Nah, dengan adanya e-Samsat atau digitalisasi pemerintah itu, saya kira itu cukup membantu. Cuman saya kan sering melakukan kunjungan ke masing-masing daerah ya dalam hal Bapenda kan itu kan. Diskusi soal pajak kan sering, hampir tiap bulan lah. Nah, di situ kan saya menganggap bahwa ada daerah yang sudah cukup maksimal dalam hal melakukan sosialisasi penerapan e-Samsat atau digitalisasi tadi itu, ada juga yang masih belum. Nah, di situ kan berarti ada titik poin yang menurut saya bahwa pemerintah masih harus melakukan secara intens sosialisasi ke masyarakat secara masif bahwa program ini adalah salah satu cara masyarakat supaya mudah bayar pajak. Artinya nggak perlu ke Samsat, cukup di rumah rebahan, di rumah sambil ngopi-ngopi atau sambil nonton makan Netflix, nah itu rebahan, sampai pegang HP sudah bisa bayar pajak kan. Nah, itu kan sebenarnya sangat memudahkan masyarakat. Nah, termasuk saya juga pernah ngasih saran ke salah satu Bapenda itu karena di Jawa Timur itu kan belum tentu semua daerah ini mempunyai akses internet yang bagus kan itu. Ada beberapa juga yang masih minim akses internet. Nah, kalau minim internet berarti kan percuma ada e-Samsat itu loh. Mereka nggak bisa bayar karena faktor hambatan tadi itu. Nah, itu juga salah satu masukan kita untuk segera diperbaiki bahwa gimana caranya bahwa masyarakat Jawa Timur itu daerahnya semuanya sudah mudah bisa akses internet. Itu kan. Baik, Cak Salim, saya mau tanya, ini kan Cak Salim bilang e-Samsat ini adalah salah satu solusi lah ya, bisa dikatakan seperti itu supaya teman-teman atau masyarakat yang ada di Jawa Timur ini bisa membayar pajak. Nah, tapi kenapa walaupun e-Samsat ini sudah ada, tapi masih ada di luar sana masyarakat itu yang belum bayar. Nah, ini bagaimana cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ini untuk patuh untuk membayar pajak? Menurut Cak Salim sendiri bagaimana? Sebetulnya gini, Pak, Jawa Timur itu termasuk daerah yang relatif taat pajak sebenarnya. Termasuk sampai kemarin itu sudah hampir 80-70% itu sudah melakukan pembayaran pajak kan itu kan. Artinya dibandingkan dengan negara-negara daerah-daerah lain, itu Jawa Timur itu termasuk masyarakatnya itu gigih dalam membayar pajak. Bahwa masih ada yang belum, pastilah, mungkin semuanya kan itu loh. Nah, di situ kan tinggal bagaimana caranya Pemprov itu melakukan banyak inovasi-inovasi supaya yang masih lambat dalam hal membayar pajak itu bisa cepat membayar. Artinya enggak nunggu-nunggu. Itu sih kalau menurut saya. Berarti di Jawa Timur sendiri sudah hampir semuanya membayar pajak dengan bukan semuanya, tapi relatif bagus lah, relatif bagus. Berarti pandangan dari Cak Salim sendiri sudah ternyata kesadaran masyarakat ini sudah bagus untuk taat membayar pajak walaupun itu sambil rebahan di rumah. Kadang kan memang sudah buka handphone tapi nggak kepikiran untuk membayar itu tadi gitu. Karena sampai ada apresiasi loh dari gubernur bebas pajak dan sebagainya. Pemutihan itu ya? Karena kan masyarakat Jawa Timur sudah taat pajak dan sebagainya. Tapi saran-sarannya bagaimana, Pak? Apakah sudah dijalankan? Kalau saya lihat di masing-masing daerah itu, Bapenda itu kan
punya banyak kantor di daerah kan. Ada Bapenda pusat, provinsi, ada Bapenda kabupaten kota. Iya. Tugasnya sama dalam hal memungut pajak kan. Nah, saya melihat di bawah itu mereka juga banyak melakukan inovasi-inovasi yang bagaimana mengajak masyarakat itu supaya taat dan bayar pajak. Saya lihat capaiannya kemarin hampir seluruh daerah itu di bulan Agustus itu sudah hampir 60-70 dalam hal pajak ya. Artinya kan itu sudah sangat bagus menurut saya ya, sangat bagus. Apalagi nanti kalau sampai dikejar nanti sampai Desember atau November kemungkinan bisa 100% gitu loh. Makanya kan kita suruh genjot terus. Genjot itu dalam artian untuk semakin banyak sosialisasi ke masyarakat untuk tentang pentingnya pajak. Sepenting wajotin munggah sik dulu, jangan dinaikkan dulu, supaya nggak gaduh. Iya benar-benar, setuju sih itu, Cak. Berarti inovasinya apa Cak itu supaya bentuk inovasi secara digital di bidang pajak daerah Jawa Timur? Kalau saya ambil contoh ya, kalau kayak di Trenggalek itu kan daerah pegunungan. Jadi mereka itu kayak semacam buat aplikasi sendiri, itu namanya itu aplikasi Anggun kalau nggak salah. Anggun. Iya, sebenarnya sama sih kayak Samsat kan. Cuman ini aplikasi yang lebih lokal wisdom lah menurut saya kan. Lebih mandiri kan. Iya, dan orang-orang itu lebih enak pakai itu gitu loh. Selain itu, selain digitalisasi juga kalau di Surabaya mungkin bisa pakai via sosial media ya. Kalau di daerah tertentu itu jarang. Belum. Tapi mereka melakukan inovasi yang lain termasuk samsat kelilingnya diperbanyak, terus mengajak banyak stakeholder termasuk RT, RW sampai desa itu untuk mengingatkan masyarakat supaya membayar pajak. Terus tempat pembayarannya itu diperbanyak. Iya, ada yang keliling itu juga ya. Ataupun misal kayak di mana itu kayak di Gresik karena mungkin banyak pabrik, jadi mereka menyediakan samsat kelilingnya itu di depan pabrik itu kan. Artinya kan lebih memudahkan. Itu banyak kayak gitu di Jawa Timur itu. Oke, berarti sebenarnya sangat banyak inovasinya ya. Banyak. Ya. Saya itu karena hampir sebulan itu 2 kali. Minimal itu saya berkunjung ke Bapenda daerah itu. Jadi saya sedikit tahu lah soal mereka itu melakukan apa itu sedikit tahu. Karena mereka pasti presentasi kan. Presentasi soal capaian, terus target, terus inovasi apa yang sudah dilakukan pasti mereka akan mengasih tahu. Oke, baik. Ini Cak Salim, saya mau tanya. Tadi kan Cak Salim bilang kalau di Jawa Timur sendiri untuk ketaatan pembayaran pajak ini sudah dikatakan bagus lah ya untuk masyarakatnya sendiri. Nah, apakah ada program intensif seperti reward gitu kan untuk orang-orang ini yang membayar pajaknya ini secara taat gitu, nggak nunggak, nggak apa ya namanya? Nggak yang tahun ini dibayarnya tahun depan, nah kayak gitu. Apakah ada reward sendiri? Sementara belum. Tapi itu usulan kita kepada Ibu Gubernur supaya memberikan reward terhadap masyarakat Jawa Timur yang taat banget dalam hal bayar pajak. Semisal dikasih hadiah umroh lah. Kalau itu kayaknya semuanya bakalan taat ya. Ini kan benar salah satu strategi inovasi kan. Semisal itu bisa dilakukan, terus pemerintah melakukan sosialisasi ke masyarakat bahwa sopo sing bayar pajak oleh hadiah umroh sing apik. Akhirnya kan menarik gitu. Iya, menarik. Orang akan tertarik. Akhirnya tanggal 1 Januari saya alarm itu ya. Jadi per 1 Januari ki wayang bayar gitu. Jadi uangnya nggak kepotong yang lain. Iya, nanti kan pasti ada database yang diambil. Kira-kira siapa namanya orang terus disuruh ambil kupon atau ambil apa gitu kan bisa gitu. Paling kan ini menarik masyarakat supaya lebih giat lagi kan itu. Bener-bener. Ini semoga saya termasuk salah satunya untuk pengambilan kupon umroh itu tadi ya. Karena saya taat loh, Cak Salim. Bocoran usulannya ke Bapeda apa aja nih Pak dari DPR? Salah satunya itu, salah satunya itu. Ya pemutihannya itu diperbanyak. Artinya setahun kalau semisal cuma 1 kali bisa 2 kali 3 kali. Biasanya orang itu kan malas bayar pajak kan karena denda juga kan. Aku nek bayar saiki sampai akhir kan dia males. Akhirnya nunggak yakin. Nah, makanya dengan adanya usulan
pemutihan diperpanjang atau diperbanyak, kan itu juga bisa masyarakat lebih mudah bayar pajak lagi kan. Oke, baik. Ini Cak Salim, saya mau tanya, untuk kendaraan bermotor yang ada di Jawa Timur untuk saat ini, apakah ada jumlah yang signifikan? Dan mungkin kalau misalnya semakin banyak itu, apakah ada dampaknya mungkin? Kalau jumlahnya pasti saya nggak tahu ya, tapi perolehan pajak target pajak motor ya, itu targetnya itu sekitar 12 triliun. Oke. 12 itu triliun. Sudah meliputi apa? Sudah meliputi sepeda motor, sudah meliputi mobil, truk. Nah, itu targetnya itu 12 triliun. Oke. Berarti ya banyak ya, 12. Banyak. Memang daerah itu kan paling support banyak pajak kan dari kendaraan bermotor. Jatim itu 12 pajak kendaraan bermotor. Terus dua itu retribusi, terus ada 1 itu pajak dari hal-hal lain. Nanti cuma segitu Jawa Timur itu dapatnya itu. Sisanya kan kalau kita bilang APBD Jatim itu sekitar 28 triliun, sisanya kan diambil dari dana transfer daerah dari pusat, support pusat ke provinsi. Tapi kalau dapatnya segitu itu, kok lebih dari 12 tambah 2, 1, 16 sampai 18 lah maksimal itu. Ya, lumayan besar berarti ya. Sangat besar lah. Ya, bukan sebenarnya ini menurun. Oh, menurun malah menurun. justru. Karena adanya option pajak itu kan bagi hasilnya kan akhirnya menurun. Kalau dulu itu Jatim masih di angka 33. Oh, 33 malah. Wah, turunnya berarti hampir setengahnya berarti. Efisiensi anggaran kan termasuk. Enggak 33 maksudnya jumlah akumulatif dari pajak sama dari transfer daerah. Kalau sekarang kan cuma 28. 28, 26, belum lagi nanti kalau transfer daerah dipotong 50%, berarti kan dikit. Anggaplah 16 tambah 5, cuma 21. Iya. 21 buat Jawa Timur kan harus efisiensi lagi ini kalau 21 itu. Dibagi 38 kabupaten. Iya. Terus untuk Komisi C sendiri nih, Cak Salim, melihat peran dari digitalisasi dalam mempercepat PAD itu seperti apa? Dari Komisi C sendiri atau mungkin dari Cak Salim sendiri nih, melihat peran digitalisasi dalam mempercepat PAD. Iya, sebenarnya digitalisasi itu salah satu program Pemprov dalam hal upaya untuk mempercepat PAD. Ya termasuk tadi itu, dengan adanya digitalisasi maka masyarakat akan lebih mudah bayar pajak. Nah, kalau orang bayar pajak berarti kan daerah dapat pendapatan. Maksudnya begitu. Oke, berarti memudahkan lah ya, lebih efisien lagi untuk teman-teman di sini membayar pajak, tidak perlu jalan ke sana untuk membayar ke samsatnya langsung, ke lokasinya langsung gitu kan, tapi sudah bisa dibayar di rumah sambil rebahan, sambil ngopi gitu kan. Nah, tadi ngomongin soal tunggakan pajak nih, Cak Salim. Ini apakah ada kebijakan khusus untuk menanggulangi tunggakan pajak? Ya, pemutihan tadi itu. Hanya itu aja berarti ya saat ini? Nah, kalau Jawa Timur kan kalau dipaksa kayak Jabar kan masih belum siap, belum siap kan. Ya upaya sekarang ini ya ada upaya cuman di klaster sama gubernur untuk apa itu ada beberapa klaster yang dibebaskan bayar pajak itu kan. Tapi nggak secara umum, berarti kan ada beberapa klaster tadi itu mau nggak semuanya kan. Makanya saya bilang Jatim masih belum siap kalau harus menerapkan pola kayak Jabar, Jawa Tengah sama Banten itu belum siap. Ya salah satunya itu juga memperbanyak program pemutihan pajak. Baik, ini kalau misalnya kita ngomongin soal digitalisasi, ini apakah dengan sistem digitalisasi ini juga menutup kemungkinan terjadinya pungli, Cak Salim?
Kan biasanya kan pasti semakin diawasi gitu kan. Soalnya ono tulisan pungli gitu, ini kepo. Iya, sebenarnya itu juga salah satu faktor, supaya pegawai pajak itu tidak melakukan pungli. Karena kalau sudah masuk di sistem kan mungkin agak susah kan, kalau mau ngambil itu kan, karena umpamanya langsung masuk ke digitalisasi tadi itu. Baik, berarti ini jawaban yang paling pas lah ya, supaya tidak ada terjadi pungli nih. Ada berita terbaru ini soalnya soal pungli. Ya kan? Makanya itu Dewan tugasnya mengawasi. Pengawasannya seperti apa, Pak? Pengawasan soal ini? Iya. Ya, melakukan pengawasan ke masing-masing eksekutif. Kalau di DPR itu kan banyak komisi yang dibagi kan. Jadi kalau misal di komisi A, berarti mereka melakukan pengawasan terhadap mitra-mitranya mereka, gimana caranya tidak ada kejadian pungli. Di B juga sama, di C, kalau di C itu kan urusan soal pendapatan ini kan. Jadi tetap aja nanti ya paling fokusnya di pajak tadi itu. Karena mungkin gini, salah satu usulan Komisi C ke Bapenda ya. Yang saya sebut adalah soal meningkatkan kualitas SDM pegawai pajak. Jadi ketika sudah digitalisasi, maka kan juga harus menyiapkan SDM-nya yang bagus supaya bisa seimbang gitu kan. Nah, itu juga menjadi PR bagi Bapenda untuk selalu berbenah memperbaiki dalam hal kepegawaian mereka supaya lebih bagus secara SDM. Ini kalau ngomongin soal tantangan teknis nih Cak Salim. Ini kan tadi Cak Salim cerita kalau tantangannya salah satunya adalah akses internet yang tidak masuk ke seluruh wilayah yang ada di Jawa Timur. Seperti yang desa-desa yang tertinggal seperti itu kan ya. Apakah ada tantangan teknis lagi dalam memperluas digitalisasi layanan pajak, Cak? Tantangannya ya. Mungkin banyak masyarakat yang masih gaptek ya. Ibaratnya kalau anak zaman sekarang kan ngomongnya kayak sudah ada aplikasi tapi masih belum tahu cara untuk membayar lewat handphone atau teknologi seperti itu. Pasti itu juga salah satu hambatan. Nah, makanya kan tadi saya bilang gunanya untuk meningkatkan kualitas SDM tadi kan dalam hal itu. Artinya pemerintah harus semakin masif melakukan sosialisasi dalam hal sistem pembayaran pajak yang via digital. Jadi kan nggak bisa kita cuma bilang ke masyarakat, ayo rek bayar pajak lewat aplikasi kan nggak bisa gitu loh. Tapi kan harus tahu, ya mungkin banyak yang sudah tahu, tapi juga ada yang masih belum tahu kan. Nah, itu kan tugasnya pegawai pajak untuk menyampaikan sosialisasi ke masyarakat itu loh. Ya meskipun sebenarnya sebagai kita kan mudah, tinggal buka itu bisa langsung bayar kan. Tapi saya juga masih belum sih lihat e-samsat ya. Belum pernah. Oh, pernah cuman bukan lewat e-samsat, lewat aplikasi yang lain gitu. Jadi sudah sering terdengar ya. Saya kan sendiri sebenarnya digitalisasi itu nggak cuma e-samsat sebenarnya. Pokoknya bayar pajak apapun yang via online itu juga masuk digitalisasi. Atau ujungnya juga nanti masuk ke pendapatan daerah. Jadi samsat itu kan simbol besarnya gitu loh. Kayak tadi saya bilang di Trenggalek tadi punya sendiri namanya Anggun itu kan. Aplikasi anak gunung kalau nggak salah. Baru keingat sekarang ya aplikasi anak gunung, Anggun. Jadi keren ya. Banyak mereka melakukan inovasi itu banyak. Kalau si Tasman ini juga ya, silahkan tanyakan Samsat Manyar. Wah, ini saya baca-baca di koran. Di koran ini ternyata Jawa Timur sendiri juga mempunyai layanan yang namanya si Tasman. Nah, ini gimana? Ya, tanggapannya itu dari kayak tempat aduan itu loh. Kayak tempat aduan. Nanti kalau ada apa tinggal nanti tanya ke Samsat Manyar ini ya. Ini juga salah satu inovasi. Nah, ini banyak banget di Jawa Timur itu. Sebenarnya banyak banget. Tapi masih banyak yang belum tahu. Mungkin sosialisasinya harus diperbanyak lagi mungkin ya. Banyak lagi.
Terus kalau misalnya banyak sekali daerah yang memiliki inovasi-inovasi yang sudah Cak Salim sebutkan tadi seperti Anggun, terus habis gitu si Tasman. Nah ini apakah ada penghargaan atas layanan Samsat Digital? Kalau penghargaan kan itu wilayahnya pihak eksekutif lah. Kalau kita kan mengapresiasi. Iya. Apakah mengapresiasi atas kinerja mereka yang kita anggap cukup bagus. Kalau soal nanti dikasih hadiah sama gubernur kan itu urusan lain. Oh gitu. Hadiahnya aja umroh lagi. Kalau umroh buat kita-kita aja gitu. Nah ini menurut Cak Salim sendiri seberapa pentingkah instrumen option pajak dalam konteks Jawa Timur? Sangat penting karena option pajak itu kan mau nggak mau kita harus berbagi hasil. Jadi dapatnya berapa nanti kita bagi antara pihak provinsi sama pihak kabupaten sama pihak pusat kan. Nah ini kan kalau sudah kan sama-sama untuk pemberdayaan supaya kabupaten itu juga dapat menerima manfaat, provinsi juga ada manfaatnya, pusat juga dapat manfaatnya. Oke. Kan di situ pajak itu. Iya, benar-benar. Kalau untuk gagasan dari Komisi C sendiri, Cak Salim untuk menyederhanakan pembayaran pajak kendaraan? Kalau kita itu yang pernah kita usulkan juga di luar tadi ya, itu juga soal penyederhanaan aturan. Soalnya kadang-kadang itu meskipun via digitalisasi kan ataupun mudah. via offline, tapi kalau ada aturan itu yang jelimet atau ribet, kadang-kadang orang itu juga males. Iya. Betul. Kadang-kadang harus fotokopi KTP 10 kali gitu kan, padahal satu kali juga cukup kan. Nah itu juga salah satu saran kita supaya hal-hal kayak begini itu lebih dimudahkan. Jadi orang itu supaya nggak malas gitu loh. Jangan option pajak ini kan sudah berjalan hampir 1 tahun. Apakah ada evaluasi dari anggota Dewan sendiri? Evaluasinya apa ini? Ya kalau kita sih sebenarnya bukan evaluasi ya, tapi kalau kita minta kembali ke aturan yang dulu, mungkin kan Jatim lebih enak provinsi ya, karena dapatnya lebih banyak kan gitu loh. Nah sekarang kan harus berbagi, sehingga harus mengurangi pendapatan provinsi dibagi ke kabupaten. Nah itu kan ya kalau kita egois pasti kita mintanya dievaluasi supaya kembali yang ke awal, supaya provinsi Jatim dapat banyak, kabupaten dapatnya dikit kan gitu kan. Gitu. Tapi kan nggak bisa kayak gitu, karena ini kan sudah menjadi aturan bersama yang harus disepakati. Tentunya kalau menurut saya harus fokus pada potensi pajak yang lain. Jadi option kendaraan bermotor kita harus berbagi dengan kabupaten. Berarti Jawa Timur harus mulai berpikir tentang wilayah mana yang bisa ditarik soal pajak. Selain itu gitu kan, selain retribusi sama kendaraan bermotor, termasuk pajak soal tambang atau soal retribusi ataupun lainnya, itu kan mulai coba difikirkan serius gitu loh, supaya nggak hanya menggantungkan pada pajak yang motor tadi itu. Baik, ini kalau misalnya ada yang ingin diperbaikin ke depan menurut dari Komisi C DPRD sendiri, apa harapannya? Ya harapannya semuanya maksimal. Harapannya semuanya maksimal itu artinya bahwa gimana caranya masyarakat Jawa Timur itu semuanya mau bayar pajak. Bayar pajak dengan senang hati, gak merasa tertekan, tanpa disuruh. Masyarakat sadar bahwa itu adalah kewajiban masing-masing orang. Nah itu kan harus dicarikan formula yang pas supaya nggak terkesan bayar pajak dipaksakan kayak gitu gitu loh. Kayak gimana gitu rasanya kan kalau dipaksa bayar, dipaksa bisa. Harus kesadaran kita sendiri gitu kan. Berarti harus dimaksimalkan lagi ya Cak ya. Mungkin ajakan Cak ini terakhir kalinya ajakan karena waktunya sudah setengah jam lewat gitu kan, ajakan ke masyarakat supaya taat membayar pajak. Masyarakat Jawa Timur mudah-mudahan gubernur memberikan reward terhadap orang yang taat bayar pajak. Amin. Sehingga nanti masyarakat dengan sukarela bayar pajak
dan dapat reward dari gubernur. Siapa tahu dapat umroh. Amin. Rungokno rek, rungokno. Lumayan loh ya dapat umroh. Siapa tahu rezeki gitu kan ya. Oke. Digitalisasi pajak daerah ini bukan hanya soal teknologi ya teman-teman ya, tapi bagian dari reformasi birokrasi dan upaya mendekatkan layanan kepada masyarakat dengan digitalisasi. Pajak bukan lagi beban tapi kontribusi yang mudah dan juga transparan. Betul ya Cak Salim ya? Okay. Baik, kalau begitu terima kasih sekali untuk Bapak Salim Azhar selaku anggota Komisi C DPRD Jawa Timur yang sudah mampir ke podcast Kioskeran di hari ini. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya ya Cak ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Cak Salim hari ini didengar oleh masyarakat, dan semoga masyarakat yang di luar sana yang malas-malas untuk membayar pajak, bayar saya kira timbangannya di demo. Enggak ya. Oke Cak Salim, terima kasih sekali ya. Kalau begitu kita ketemu lagi di podcast Kioskeran episode selanjutnya.